Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seringkali hanya waspada terhadap dosa-dosa besar, zina, riba, mencuri, membunuh, atau syirik. Dosa-dosa ini jelas dan menakutkan, bahkan bagi orang yang jarang beribadah. Tapi kita lupa, ada bahaya yang lebih senyap, yang tidak langsung merusak, tapi perlahan-lahan menggerogoti. Itulah dosa-dosa kecil. Sebagian orang menganggap remeh dosa kecil karena merasa, cuma ngomongin orang sebentar, atau toh ini bukan dosa besar. Padahal, dalam pandangan para ulama dan ahli hati, dosa kecil itu ibarat tetesan air yang tak terasa, tapi lama-lama menenggelamkan. Ia seperti karat yang merusak besi, bukan dalam sehari, tapi sedikit demi sedikit sampai besi itu rapuh dan hancur. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Jangan pandang kecilnya dosa, tapi pandanglah siapa yang kau durhakai." Kalimat ini menyadarkan kita bahwa dosa kecil bukan hanya tentang perbuatan, tapi tentang siapa yang kita langgar kehendaknya. Allah, Rabb semesta alam. Seringkali hati seseorang tidak langsung menghitam karena zina atau mencuri. Tapi perlahan-lahan ia mati karena terlalu sering membiarkan ghibah, dusta kecil, menunda salat, malas membaca Quran, dan membenarkan pandangan ke hal yang haram. Sedikit demi sedikit, hatinya yang dulu lembut menjadi keras. Yang dulu mudah menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah, kini merasa hampa walau duduk di majelis ilmu. Dan inilah bahayanya, ketika dosa kecil tidak lagi terasa sebagai kesalahan, maka disitulah awal kehancuran iman. Karena hati yang terbiasa dengan dosa kecil akan mudah tergelincir pada dosa besar. Dan bahkan lebih berbahaya, ia bisa mati rasa, tidak lagi merasa berdosa. Mari kita renungkan bagaimana dosa-dosa kecil yang dianggap sepele justru mampu membinasakan jiwa, menghancurkan hati, dan menjauhkan kita dari Allah secara perlahan. Disinilah kita akan menyelami 5 hal utama yang menjelaskan mengapa dosa kecil tidak boleh diremehkan. Dosa kecil itu menumpuk tanpa disadari. Bayangkan ada seseorang yang tiap hari hanya menaruh 1 tetes tinta hitam ke dalam air jernih di gelasnya. Hari pertama air itu masih bening, hari kedua, ketiga pun masih terlihat bersih. Tapi setelah beberapa minggu, air itu tak lagi jernih, warnanya menggelap, baunya berubah. Begitu pula hati manusia ketika setiap hari terkena dosa kecil. Awalnya tak terasa, tapi lama-lama ia mengotori dan menggelapkan hati. Dosa kecil seringkali tidak membuat seseorang gelisah. Ia merasa aman, tidak terlihat oleh orang lain, dan bahkan tidak berdampak langsung pada hidupnya. Tapi itulah yang membuatnya jauh lebih berbahaya. Karena ketika seseorang tidak merasa terganggu oleh dosanya, maka ia akan terus mengulanginya. Dan dari pengulangan itulah akan terbentuk ketumpukan dosa yang membatu di dalam jiwa. Rasulullah telah memperingatkan hal ini dengan sangat halus dalam sabdanya. Berhati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya perumpamaan dosa kecil itu seperti sekelompok orang yang singgah di suatu lembah. Lalu datanglah masing-masing membawa 1 ranting, hingga terkumpul dan mereka menyalakan api yang besar dan bisa memanggang roti mereka. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menggambarkan dengan sempurna. 1 ranting tidak cukup menyalakan api besar, tapi banyak ranting kecil yang dikumpulkan akhirnya mampu membakar. Sama seperti 1 maksiat kecil, ghibah ringan, pandangan yang tak dijaga,
tertawa berlebihan dari dosa orang lain, bila terus-menerus ia akan membakar keimanan seseorang. Dan yang lebih menakutkan, orang itu tidak menyadari sampai semuanya terlambat. Kita bisa merenungkan dari pengalaman pribadi, ada masa di mana hati terasa ringan dalam beribadah. Tapi seiring waktu, tiba-tiba salat jadi berat, Al-Quran tidak lagi menyentuh hati, zikir terasa hambar. Mungkin saat itu bukan karena dosa besar, tapi karena akumulasi dosa kecil yang menumpuk tanpa kita sadari. Ibarat debu di kaca jendela, tak tampak hari ini, tapi perlahan membuat cahaya tak bisa masuk. Kebiasaan meremehkan dosa kecil juga mengikis rasa takut kepada Allah. Bila seseorang terbiasa melakukan dosa kecil tanpa rasa bersalah, maka ia telah kehilangan alarm dalam dirinya. Padahal rasa bersalah dan takut adalah bagian penting dari hidupnya seorang mukmin. Jika itu mati, maka tidak ada lagi yang mengingatkannya untuk kembali. Sebagian ulama salaf mengatakan sesungguhnya di antara hukuman bagi dosa adalah dosa setelahnya. Artinya, karena seseorang menganggap remeh dosa kecil hari ini, maka Allah tidak menjaga hatinya hingga ia mengulanginya besok. Dan seterusnya, sampai akhirnya dosa itu menutup pintu taubat dan membuat hati jadi keras dan hampa. Inilah mengapa para ulama menyamakan dosa kecil yang terus dilakukan seperti tetesan air yang menembus batu. Tidak langsung membuat lubang, tapi dari waktu ke waktu ia melukai. Maka siapapun yang masih merasa tenang dalam dosa kecil harus segera sadar. Yang kecil bukan perbuatannya, tapi akibatnya bisa lebih besar dari yang ia kira. Dosa kecil membuka jalan ke dosa besar. Setan adalah musuh yang sangat sabar. Ia tidak langsung menjerumuskan seorang mukmin ke dalam dosa besar. Ia tahu bahwa manusia yang masih memiliki cahaya iman tidak akan langsung tergoda untuk melakukan zina, membunuh, atau mencuri. Maka ia mulai dengan membiasakan dosa-dosa kecil. Ia buka pintu yang paling sempit agar kelak hati itu terbiasa dan tak lagi memiliki pertahanan saat dosa besar datang mengetuk. Salah satu tipu daya setan yang sangat halus adalah membuat dosa kecil terasa wajar. Ia membisikkan, itu cuma sedikit, atau kamu kan cuma manusia biasa, nggak mungkin sempurna. Lalu saat seseorang sudah menerima pembenaran itu, ia mulai kehilangan rasa takut pada dosa. Inilah celah pertama. Setelah itu, setan akan menggiringnya sedikit demi sedikit menuju jurang yang lebih dalam. Contoh nyatanya sangat banyak. Seorang pemuda awalnya hanya suka memandangi lawan jenis di media sosial. Ia tahu itu tak pantas, tapi merasa itu cuma dosa kecil. Lama-lama, ia mulai berani chatting, lalu saling berbagi foto, lalu janjian bertemu. Semua itu tidak terjadi dalam sehari. Tapi karena dosa kecil yang dibiarkan, ia membuka jalan lebar untuk dosa yang jauh lebih besar. Demikian pula dengan lisan. Awalnya hanya komentar ringan membicarakan orang lain. Kamu tahu nggak si A itu kemarin gini? Awalnya niat hanya ngobrol. Tapi dari satu obrolan jadi dua, lalu menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya lisan itu terbiasa memfitnah, mencaci, dan bahkan menyesatkan orang lain. Dan semua bermula dari obrolan kecil yang dianggap tidak apa-apa. Dosa kecil itu ibarat retakan kecil di tembok rumah. Bila tidak segera ditambal, air hujan masuk, rayap bersarang, dan lama-lama tembok itu roboh. Maka jangan remehkan satu pandangan haram, satu kalimat dusta, satu waktu salat yang ditunda-tunda. Itu semua bisa jadi jalan bagi dosa yang lebih besar. Dosa yang kelak sulit ditinggalkan karena sudah terbiasa dengan kemaksiatan sejak awal. Al-Hasan Al-Bashri pernah berkata,
saya lebih takut kepada dosa kecil yang terus-menerus dilakukan dibandingkan dosa besar yang disesali. Ini karena dosa besar yang disesali bisa mendorong seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Tapi dosa kecil yang terus dilakukan akan membentuk karakter, membentuk kebiasaan yang akan sulit dihapus tanpa kesadaran dan perjuangan. Dan yang lebih mengerikan, banyak orang yang jatuh ke dalam dosa besar tanpa merasa ia sedang berdosa. Kenapa? Karena sebelumnya ia sudah kebal, hatinya sudah terbiasa melihat kemungkaran sebagai hal biasa. Karena itu, dosa kecil harus ditangani sejak awal, bukan karena ia besar, tapi karena ia adalah gerbang menuju kebinasaan yang lebih besar lagi. Jika hari ini kita masih ringan melakukan maksiat kecil, maka berhati-hatilah. Itu bisa jadi sinyal bahwa iman kita sedang menurun atau bahwa hati kita sedang dimatikan perlahan. Jangan tunggu sampai dosa besar datang, karena saat itu hati kita mungkin sudah terlalu lemah untuk menolak. Dosa kecil mengotori hati yang lembut. Setiap manusia lahir dengan hati yang bersih, bening, dan lembut. Hati yang mudah tersentuh oleh kebaikan, cepat menangis saat mendengar ayat-ayat Allah, dan langsung merasa bersalah ketika melakukan kesalahan. Tapi hati yang lembut ini bisa berubah. Ia bisa menjadi keras, kusam, bahkan mati. Dan yang seringkali menyebabkan perubahan itu bukanlah dosa besar, melainkan tumpukan dosa kecil yang terus-menerus dibiarkan tanpa penyesalan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika melakukan dosa, maka akan dititipkan satu titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat dan memohon ampun, maka hatinya akan kembali bersih. Namun jika ia kembali berdosa, maka noda itu akan bertambah hingga menutupi hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengisyaratkan bahwa setiap dosa meninggalkan jejak di hati, sekecil apapun itu. Titik hitam itu kecil, tapi bila hari demi hari terus ditambahkan oleh dosa-dosa kecil, melihat yang haram, berkata kasar, mengabaikan salat sunnah, menyombongkan diri, menyepelekan orang lain, lama-lama hati yang dulu bersih akan menjadi gelap. Dan dalam kegelapan itu, cahaya kebenaran tak bisa masuk. Nasihat tak lagi terasa, ayat Al-Quran tak lagi menggugah, bahkan tangisan pun terasa palsu. Padahal, hati yang sehat adalah kunci utama kehidupan ruhani seorang muslim. Hati itulah tempat iman bersemayam, tempat takwa tumbuh, dan tempat cinta kepada Allah bersinar. Jika hati itu rusak, maka seluruh amal pun bisa kehilangan keikhlasan. Dan dosa-dosa kecil adalah salah satu racun utama yang perlahan merusaknya dari dalam. Ada orang yang dulunya sangat mudah menangis karena takut pada Allah, tapi kini bahkan ketika bermaksiat pun tidak ada rasa bersalah. Dulu hatinya ringan untuk bangun malam, kini berat sekali untuk sekadar salat 5 waktu. Mungkin bukan karena masalah dunia, tapi karena hatinya telah dicemari. Dan itu dimulai dari dosa-dosa kecil yang dibiarkan terus mengendap di dalam jiwa. Ibarat pakaian putih yang tak pernah dicuci, noda kecil jika tidak segera dibersihkan akan menjadi permanen. Semakin lama dibiarkan, semakin sulit dihilangkan. Begitu pula hati. Kalau setiap dosa kecil tidak langsung diikuti dengan istighfar dan taubat, maka hati akan penuh dengan kotoran yang membuatnya tak lagi peka terhadap kebenaran. Orang yang hatinya rusak tak selalu terlihat buruk dari luar. Bisa jadi penampilannya masih religius, masih hadir di majelis ilmu, masih ikut kajian, tapi di dalam dirinya ada kekosongan dan kehampaan yang hanya dia dan Allah
yang tahu. Ia bisa tersenyum di depan orang, tapi hatinya gelisah. Ia bisa tampak baik, tapi sebenarnya jiwanya sekarat karena dosa-dosa yang tak ia perangi. Inilah pentingnya menjaga hati dari hal-hal kecil, karena hati bukan hanya tempat merasakan, tapi pusat kendali seluruh hidup kita. Jika hati kita terus dijaga dari noda kecil, maka ia akan tetap lembut, tetap peka, dan tetap hidup. Tapi bila dibiarkan, maka dosa kecil akan menjadikannya keras, dan dari situlah musibah spiritual dimulai. Dosa kecil menghapus kepekaan. Iman. Iman itu seperti api kecil yang harus dijaga agar tidak padam. Ia butuh bahan bakar berupa kebaikan, ibadah, dan zikir. Tapi ada hal lain yang lebih halus namun sangat berbahaya. Dosa-dosa kecil yang seperti angin lembut. Tidak langsung memadamkan api, tapi perlahan mengikis kekuatannya hingga tak lagi menyala. Dan ketika iman padam, maka hilanglah kepekaan rohani yang membedakan antara jalan lurus dan jalan sesat. Kepekaan iman adalah anugerah besar yang membuat seseorang mudah tersentuh saat mendengar ayat Al-Quran, cepat menangis saat merasa bersalah, dan ringan berlari kembali kepada Allah saat tergelincir. Tapi dosa kecil yang dilakukan berulang-ulang bisa mematikan semua itu. Seseorang bisa saja hafal ayat-ayat Al-Quran, tapi tak lagi merasakan maknanya. Bisa jadi rajin datang ke kajian, tapi tak lagi merasa bersalah saat melanggar larangan Allah. Awalnya, seseorang merasa berdosa ketika memandang yang haram, tapi ketika terus diulang, rasa itu hilang. Dulu merasa bersalah jika tertawa dari aib orang lain, kini malah menjadi hiburan. Dulu menyesal jika lalai dari zikir pagi dan sore, kini merasa itu bukan masalah. Dan inilah yang disebut sebagai hilangnya kepekaan iman, yaitu saat seseorang tidak lagi merasa bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Rasulullah pernah menyebut bahwa dosa itu adalah apa yang membuat hatimu gelisah, dan engkau tak suka jika orang lain tahu. Tapi ketika dosa sudah tidak lagi menggelisahkan, bahkan dilakukan dengan tenang dan sengaja, itu tanda bahwa iman telah terkikis. Bukan karena tidak tahu, tapi karena hati sudah terlalu sering dikhianati oleh pemiliknya sendiri. Dalam dunia ruhani, kehilangan rasa berdosa adalah bencana yang besar. Karena dosa yang dirasa adalah tanda bahwa hati masih hidup. Tapi ketika seseorang bisa maksiat dan masih tertawa, bisa berdusta dan merasa bangga, bisa menyakiti tanpa merasa bersalah, itu tanda bahwa sesuatu yang sangat penting dalam jiwanya telah hilang, sensitivitas iman. Ibarat kulit yang tebal karena terlalu sering terbakar matahari, ia tak lagi peka terhadap sentuhan. Hati yang terbakar oleh dosa kecil pun demikian. Ia tidak lagi merespons peringatan. Maka nasihat terasa hambar, khutbah terasa membosankan, ayat Al-Quran seperti tidak relevan. Padahal bukan kontennya yang kurang kuat, tapi hati yang sudah kebal terhadap cahaya. Kepekaan iman ini sangat penting untuk dijaga, karena ia adalah benteng awal dari dosa besar. Orang yang masih merasa bersalah karena melihat yang haram, masih merasa berdosa karena lalai, berarti hatinya masih hidup. Tapi jika sudah tidak lagi merasa bersalah atas maksiat-maksiat kecil, maka ibarat rumah yang terbuka lebar untuk pencuri, tinggal menunggu waktu sebelum kehancuran besar datang. Maka jangan tunda taubat meski untuk dosa yang kecil. Karena menjaga kepekaan iman jauh lebih berharga daripada kenyamanan sesaat dalam maksiat. Kita harus belajar merawat hati seperti merawat luka kecil, langsung dibersihkan, dibalut, dan dijaga agar tidak membusuk dan membahayakan seluruh tubuh. Karena jika iman sudah mati, maka dosa sebesar apapun
tak lagi terasa salah. Dosa kecil bisa menutup pintu taubat. Banyak orang berprasangka, nanti juga aku tobat, ini cuma dosa kecil. Kalimat ini terdengar seperti harapan, padahal bisa jadi jebakan. Karena tidak semua orang yang berniat taubat, akhirnya benar-benar sampai pada taubat itu. Apalagi jika dosa kecil telah menjadi kebiasaan. Dosa kecil yang berulang-ulang, bila tidak segera disadari, bisa menumpuk dan akhirnya menutup pintu hati dari keinginan untuk kembali kepada Allah. Allah memang Maha Pengampun, pintu taubatnya terbuka lebar, sampai nyawa, sampai di tenggorokan. Tapi yang tidak kita sadari, tidak semua orang diberikan taufik, kemampuan oleh Allah untuk sampai kepada taubat itu. Salah satu penghalangnya adalah dosa yang terus-menerus dilakukan tanpa rasa bersalah. Karena dosa itu menumpuk dalam hati, dan hati yang kotor seringkali tidak mampu lagi menangis, tidak mampu lagi menyesal, tidak mampu lagi ingin kembali. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa dosa bisa menjadi penghalang seseorang dari berbagai jalan kebaikan. Ia menutup jalan-jalan menuju Allah satu persatu. Hari ini mungkin masih bisa istighfar, tapi besok hati mulai berat. Lusa, istighfar tinggal di lisan, tapi tidak lagi sampai ke hati. Hingga pada akhirnya, manusia terbiasa dengan dosa dan tidak lagi merasa perlu bertaubat. Inilah titik bahaya terbesar. Bayangkan seseorang yang berkali-kali melihat yang haram, mendengar yang maksiat, menunda-nunda sholat. Awalnya ia gelisah. Tapi karena dibiarkan, lama-lama ia tidak lagi merasa perlu meminta ampun. Hatinya tertutup. Dan ironisnya, ia masih merasa baik-baik saja. Padahal bisa jadi, ia sedang berada di ujung jurang spiritual tanpa menyadarinya. Dan ketika waktu taubat datang, ia mungkin sudah tidak lagi sanggup kembali. Ada yang berpikir, tobat itu gampang, tinggal istighfar. Tapi benarkah? Tobat yang sejati bukan sekadar istighfar di lisan, tapi hancurnya hati karena merasa berdosa, menyesal yang dalam, rasa takut yang nyata, dan keinginan kuat untuk tidak mengulangi. Tapi semua itu tidak bisa tumbuh dari hati yang kaku, beku, dan keras karena terlalu lama terkena maksiat, sekecil apapun itu. Dosa kecil, jika menjadi kebiasaan, bisa menjadikan seseorang merasa aman dari azab Allah. Ia merasa bahwa Allah itu Maha Pengampun, sehingga berani bermain-main dengan dosa. Padahal rasa aman dari azab Allah itu sendiri adalah dosa besar. Ketika manusia berani menunda taubat hanya karena dosa itu kecil, ia tidak sedang meremehkan dosa, ia sedang meremehkan keagungan Allah. Ulama salaf pernah berkata, dosa yang diiringi rasa takut dan taubat lebih baik dari ketaatan yang diiringi rasa ujub dan sombong. Maka, selama seseorang masih bisa menangis karena merasa berdosa, itu pertanda hatinya masih hidup. Tapi jika ia sudah tidak merasa bersalah, tidak merasa penting untuk bertaubat, maka ia sedang berada dalam bahaya besar, dan sayangnya ia tidak tahu. Jangan tunggu hidayah datang, karena bisa jadi yang menutup jalan itu adalah dosa-dosa kecil yang belum kau bersihkan hari ini. Jangan tunggu waktu lapang untuk bertaubat, karena bisa jadi hatimu sudah tidak lagi memiliki ruang untuk menyesal. Segeralah bersihkan hati dari noda yang halus sebelum ia menjadi karat yang membatu dan menutup pintu taubat selamanya. Jangan remehkan. Setitik noda, saudaraku, seringkali kita terjatuh bukan karena lubang besar, tapi karena kerikil kecil yang tak terlihat. Begitu pula jiwa kita bukan selalu dihancurkan oleh dosa besar, tapi oleh dosa-dosa kecil yang dibiarkan menumpuk, membatu, dan mengotori hati tanpa kita sadari. Yang dulunya lembut menjadi keras,
yang dulunya peka menjadi beku. Dan yang paling menyedihkan, kita merasa baik-baik saja, padahal kita sedang jauh dari Allah. Jika hari ini masih ada rasa bersalah, masih ada air mata yang jatuh karena dosa kecil, itu tanda bahwa hatimu masih hidup. Jangan tunggu sampai rasa itu hilang. Jangan tunggu sampai dosa terasa biasa. Karena saat itu tiba, yang hilang bukan hanya rasa iman, tapi mungkin juga jalan taubat yang tak lagi tampak di depan mata. Hari ini mungkin kau hanya memandang yang haram, 1 detik, bercanda dengan maksiat sebentar, atau menunda kebaikan dengan alasan klasik, nanti. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa dosa kecil hari ini tidak akan menjadi jurang besar esok hari? Siapa yang bisa menjamin bahwa hati kita masih akan tersentuh seminggu dari sekarang? Bersihkan hati dari sekarang, bukan hanya dengan istighfar di lisan, tapi dengan penyesalan dalam jiwa. Ganti 1 dosa kecil dengan amal kebaikan. Setiap kali tergelincir, bangkitlah. Jangan biarkan dosa kecil menjadi teman akrab. Karena ia tidak datang untuk menetap, ia datang untuk merusak perlahan-lahan, sampai kita tidak sadar telah jauh dari Allah. Rasulullah bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Tirmidzi. Maka jangan biarkan hari berlalu tanpa taubat. Jangan biarkan malam datang tanpa istighfar. Karena kita tidak tahu kapan hati kita akan kehilangan kemampuan untuk kembali. Kembali kepada Allah bukan hanya untuk orang yang berdosa besar. Justru yang lebih harus takut adalah mereka yang terbiasa dengan dosa kecil tapi merasa baik-baik saja. Maka mari sama-sama memelihara kepekaan iman. Mari jaga hati, rawat taubat, dan perangi dosa kecil sebelum ia membinasakan lebih dari yang bisa kita bayangkan. Pernahkah kamu meremehkan dosa kecil? Sudah berapa banyak kita biarkan dosa kecil menumpuk tanpa taubat? Hari ini, mulailah dengan 1 istighfar yang tulus, 1 niat untuk kembali, dan 1 langkah menjauhi maksiat, sekecil apapun itu. Bagikan video ini jika kamu ingin ikut menyelamatkan hati-hati yang mulai mati karena dosa kecil. Mari hidupkan kembali hati kita sebelum semuanya terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.